Ikhwatal iman, setiap permulaan akan ada penghabisan. Setiap perjalanan tentu ada perhentian. Dan setiap perjumpaan pasti ada perpisahan. Ramadan kini akan berpulang. Ia tak diantar, sebagaimana tak dijemput ketika datang. Promo pahala dan ampunan akan hilang, dan manisnya ibadah pun dirasa akan berkurang. Tamu yang agung ini telah bersiap-siap untuk berangkat. Tiada lagi yang tersisa kecuali saat-saat yang singkat. Barang siapa yang telah melakukan kebaikan selama ini, maka hendaklah ia menyempurnakannya. Dan barang siapa yang masih lalai sampai saat ini, maka hendaklah ia menutupnya dengan amal kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahsana fima baqiya, ghufira lahu ma madha, wa man asaa fima baqiya, ukhidha bima madha wa ma baqiya." Barang siapa yang memperbaiki amalnya di waktu yang masih tersisa, niscaya kesalahannya yang lalu akan diampuni. Dan barang siapa yang menutup waktu yang tersisa dengan keburukan, niscaya ia akan disiksa karena kesalahan di masa lalu dan masa yang tersisa. Tatkala Ramadan berlalu, tentu orang yang beriman akan merasa sangat kehilangan. Ia kehilangan momentum tahunan yang penuh barokah, penuh ampunan dan pembebasan dari api neraka. Sementara tahun berikutnya belum tentu ia masih diberi umur yang panjang untuk berjumpa dengannya. Ibnu Rajab Al-Hambali pernah berkata, "Kaifa la tajri lil mu'mini ala firaqihi dumu'u wa huwa la yadri hal baqiya lahu fi umrihi ilaihi ruju'u." Bagaimana mungkin air mata seorang mukmin tidak menetes tatkala berpisah dengan Ramadan, sedang ia tidak tahu apakah masih ada sisa umurnya untuk berjumpa lagi dengannya. Ikhwatal iman, selain merasa kehilangan, hendaklah seorang mukmin merasa khawatir jika amalnya sepanjang Ramadan tidak diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Karena kebiasaan para salafus saleh, mereka bersungguh-sungguh dalam menyempurnakan amal. Setelah itu, mereka sangat berharap amalan tersebut diterima dan sangat khawatir bila ditolak Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang dimaksud dalam firman Allah, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati penuh rasa khawatir karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Bayangkan akhi dan ukhti, setingkat Nabi Ibrahim alaihi salam saja, yang mana beliau adalah Rasulullah, penyambung antara berita langit dan penduduk bumi, sekaligus Khalilullah, yaitu kekasih Allah, serta orang yang telah berjasa membangun Ka'bah sebagai rumah Allah. Akan tetapi, ternyata beliau tetap berdoa memohon agar amalnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau berdoa, "Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim." Ya Allah, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Sekelas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang bernama Fadalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu, ia pernah berkata, "Seandainya aku mengetahui bahwa Allah menerima dariku satu amalan kebaikan sebesar biji saja, maka hal itu lebih kusukai daripada dunia dan seisinya." Karena Allah Ta'ala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Maka apalagi kita? Nabi bukan, sahabat bukan, ulama juga bukan. Yang ada kita adalah pendosa. Tentu kita lebih layak berdoa dan memohon agar amal kita diterima. Karena siapa yang bisa menjamin amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Akan sangat merugi seseorang setelah ia lelah dan penat beramal, lalu ia merasa tenang bahagia seolah ada kepastian amalnya diterima. Itulah mengapa para salafus salih biasa memohon kepada Allah selama 6 bulan agar dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan sisanya mereka memohon kepada Allah agar amalan mereka diterima. Jika para salafus salih merasa bimbang dan cemas akan prestasi mereka sepanjang Ramadan, maka bagaimanakah dengan kita para pendosa di akhir zaman yang lebih banyak waktu untuk tidur daripada tadabbur, lebih sering tertawa daripada berdoa, dan yang lebih mengutamakan dunia dibandingkan surga. Ikhwatal iman,
Hamba Allah yang sebenar-benarnya adalah yang terus menyembah Allah dan tetap giat beribadah meskipun Ramadan sudah berlalu. Dia menghamba Allah setiap tahun, bukan menghambanya selama sebulan. Dia menyembah Allah sepanjang hayat, bukan menyembahnya selama 30 hari yang singkat. Jangan sampai kita menjadi hamba Ramadan dan jangan pula menjadi hamba Lailatul Qadar, yang mana setelah keduanya pergi, kita kembali bermalas-malasan, lalu terjerumus kembali dalam syahwat dan kelalaian. Allah adalah Rabb Ramadan, Rabb bulan Syawal, dan Rabb seluruh bulan, maka bertakwalah di seluruh bulan. Hak Allah untuk terus disembah tidak pernah berakhir sampai ajal datang menghampiri kita. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai ajal datang kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.